Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua Aufa Fahmi di segmen Ngobrol Bareng Konsultan. Di kesempatan kali ini gue udah kedatangan tamu, ada Mbak Ica. Halo Mbak Ica. Hai. Apa kabar? Baik. Thank you banget udah nyempetin waktunya. Ya. Lagi WFH berarti ya? Lagi nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain. Nah, jadi si Mbak Ica ini adalah seorang interior designer. Jadi selama kurang lebih berapa tahun menjadi desainer interior? Kayak udah setahunan. Setahunan ya. Gimana kehidupan desainer interior sekarang? Semenjak pandemi ini. Semenjak pandemi ini. Wah. Semenjak pandemi ini, aku ngerasa banget sih berkurangnya orang yang mau pakai interior design sebenarnya. Maksudnya kita berkekurangan klien, terus banyak juga proyek-proyek yang on hold, gitu sih banyak sih kayaknya. Jadi meskipun proyeknya perorangan pun berkurang ya? Nggak cuman melulu proyek, harus proyek office atau building-building yang lain? Pokoknya rata-rata sekarang tuh orang kayak lebih fokus ke rumah sakit sih ya. Tapi kan kalau rumah sakit kan nggak terlalu butuh interior yang harus kayak gimana gitu kan. Bener. Kecuali mungkin area-area tertentu ya, kayak lobbynya atau kayak gimana. Tapi kan sekarang kan fokusnya kayak ya udah cepet aja, jadi nggak terlalu sih. Jadi berkurang banget ya? Berkurang banget. Nah, kalau kondisi kayak gitu, kalau dari tim interior lah misalkan atau dari tim desain, punya ini nggak sih Mbak, kira-kira ada desain-desain khusus yang mau diangkat lagi untuk menghadapi pandemi ini nggak sih? Kalau yang udah pernah kita kerjain ya kemarin terakhir itu proyek terakhir, paling desainnya itu jadi kayak lebih tertutup ya untuk area misalnya kayak office, contohnya lah office. Itu pasti bakal ada yang jadinya yang tadinya bareng-bareng nih bentuknya, jadi kayak sendiri-sendiri gitu loh. Jadi pakai meja yang lebih single aja. Jadi balik. Tapi tetap jadi satu. Modular gitu, jadi modular gitu kan. Atau kalaupun enggak yang modular, sebenarnya pakai yang tutupan gitu sih. Pakai partisipasi gitu. Tapi kan sebenarnya kalau untuk bagian office nggak terlalu banyak berubah ya. Karena dari sebelum pandemi pun banyak office yang udah pakai yang kayak gitu loh, bentuknya yang kayak kubikel gitu udah banyak kan sebenarnya, karena untuk lebih private juga kan. Yang kelihatan perubahan tuh paling di area-area kantin, area-area apa sih namanya, lobby, ruang tunggu, itu biasanya tuh yang kelihatan sih perubahannya. Nah, kalau misalkan kan gue nih di Vinoti, jadi dulu tuh kita sempat bukan ngebuka sih, maksudnya kita udah sempat ngikutin tren open space. Jadi benar-benar cuman meja, divider di depan aja gitu. Tiba-tiba pandemi kayak gini, balik tuh semua pada ketutup semua kan. Ya, benar. Kesulitan nggak sih dari tim-tim interior buat nemuin furniture kayak gitu? Sebenarnya furniture yang lebih tertutup gitu emang lebih sulit sih. Lebih sulit ya? Lebih sulit sih sebenarnya. Karena emang belum banyak furniture yang mengeluarkan. Iya, karena kan open space itu kan udah lama ya, cenderung udah lama kan. Terus orang-orang juga lebih nyaman dengan open space kayak gitu kan. Karena kalau open space itu, sadar gak sih kita berasa gak ada nggak ada ruang antara kita sama satu orang lain. Terus kalau secara kita ngeliat rasa feel di ruangan, itu juga ruangan bakal kelihatan lebih luas kan. Iya benar. Kalau misalnya open space, tapi kita harus tiba-tiba harus blok balik. Ketutup semua. Harus ketutup semua. Itu nggak beberapa vendor furniture kita nggak ready dengan barang itu biasanya. Tapi itu yang lagi dipersiapkan sekarang mungkin ya? Iya, banyak interior designer yang sekarang pakainya kayak ke sana sih. Ke arah situ. Ke arah sana. Oke. Terus gimana selama pandemi ini? Betul. Apalagi yang dikerjakan selain interior dan lain-lain? Aku personally pasti ngikutin usaha orang tua lah. Menghidupi diri sendiri. Tapi nggak nutup kalau aku tetap ngambil sih. Maksudnya jatuhnya aku selain yang urusan di kantor, freelancer pasti aku ambil. Freelancer pasti aku ambil. Dan biasanya tuh aku ngambilnya lebih banyak residensial. Jadi rumah tinggal. Karena emang biasanya aku juga seneng sih ngedesain rumah tinggal tuh kayak lebih, buat aku tuh lebih apa ya? Lebih bisa nginin ego sendiri. Iya. Walaupun emang kesusahan menjadi desainer itu adalah kita nggak bisa egois sih.
ya tetap harus melihat budget. Ya harus budget, terus belum kalau misalnya kita udah ngerasa nih bahwa ngedesain kayak gini, wow ini udah comfy banget nih buat gue, ya kan, udah nyaman banget, udah pas banget, terus tiba-tiba owner bilang, saya nggak mau nih pakai yang kayak gini, terus kayak ya udah deh, gitu kayak harus terpaksa harus berubah semuanya gitu. Iya sih, itu ininya desainer kayak gitu ya. Iya, terakhir tuh waktu punya proyek juga rumah restoran. Itu tahun kemarin sebelum pandemi. Tahun kemarin sebelum pandemi, dan itu masih yang konsepnya itu open space aja, asik-asik aja. Tiba-tiba sekarang kayak gini, mereka ngontek lu lagi nggak sih Mbak? Kalau kayak gitu kalau soal ngontek, kalau kemarin sih terakhir ada beberapa yang ngontek untuk bikin, pengen ngedesain, tapi gini loh, jatuhnya kalau desain interior kan sebenarnya budget ya. Itu kan budget tambah karena kita jasa kita kan dibayar. Nah itu kan lumayan. Nah mungkin untuk kondisi sekarang orang jadinya lebih berpikir ngapain ya gue pakai soalnya ya ibaratnya kayak gue bisa Google ini bisa gue tutupin pakai skat apa juga jadi gampang aja gitu. Kadang-kadang kan orang kalau apa sih kayak apartemen lah jatuhnya gitu ya, apartemen rumah misalnya gitu atau kantor, itu kan pasti bakal nyarinya gitu-gitu, jadi pakai desain interior. Terus kan berasa sih mas berkurang banget ya, berkurang banget. Akhirnya lu tetap bertahan, tapi maksudnya lu masih ada hidup dari desain kah atau udah pure sekarang dengan dunia yang baru? Kalau gimana ya? Kayaknya kalau untuk sekarang banget nih jatuhnya 70-30 kali ya. 70-30 30 sih desainnya. 30 sih desainnya. Iya, 30 sih desainnya justru. Cuman apa ya? Kalau gue sih masih seneng sih, maksudnya kayak ngayal dulu Kira-kira misalkan di 2021 ini selesai. Amin. Cepet-cepet kelar ya. Apakah akan fokus di desain interior lagi? Rencananya malah iya. Pasti akan lebih fokus ke situ lagi. Pasti kalau itu karena emang udah jiwa. Karena emang passion gitu loh. Dari dulu tuh udah seneng, jadi gimana ya? Kayak apa ya, buat gue tuh kayak seneng aja gitu kalau melihat orang lain pakai desain gue dan dia seneng. Iya, terpuaskan ya. Terpuaskan gitu kan. Ada pride-nya. Terus kalau misalnya kita jatuhnya bangunan umum komersial building misalnya, kita datang terus lihat wah ini desain gue, kayak ada pride sih, pride banget. Mbak Ica sendiri nih selama jadi desainer interior, maksudnya lebih banyak desain apa? Rumah. Apartemen. Rumah dan apartemen. Iya, gue residensial deh yang paling seru. Paling seru tapi apa? Kalau yang paling seru terakhir itu ngedesain kampus. Kenapa seru tuh kampus? Serunya itu adalah karena setiap kampus itu kan pasti punya banyak fakultas kan, ada banyak fakultas. Nah setiap fakultas itu mereka punya warna sendiri, punya ciri sendiri. Jadi walaupun dibedain. Even satu kampus yang sama, ciri dari si kampusnya sendiri itu ada, dari fakultasnya sendiri itu ada. Nah jadi gimana? ngegabungin ciri khas si kampus sama ciri khas si betul. Itu sih itu seru. Mikir kan ini fakultas ini warnanya gini, maunya kayak gini. Yang ini harus begini. Caranya fakultas bahasa nggak mungkin sama dong kayak fakultas teknik, gitu kan? Nah itu yang wah gimana nih caranya? Terus itu mungkin dari warna, tapi dari segi desain apanya, ruangannya atau itunya beda-beda juga. Pasti beda. Misalkan ini pakai konsepnya Jatuhnya kayak mungkin kalau misalnya ruang bahasa misalnya kita lebih main di warna-warni biar orang seneng gitu ngeliatnya ya kan. Seneng ngebaca, tempatnya nyaman atau kayak gimana. Tapi kan nggak mungkin masuk dong ke dalam lab teknik warna-warni kayak gitu. Nah lab teknik kita akan bikin lebih futuristik, lebih high tech, kayak gimana caranya. Itu pasti akan berbeda sih dari segi furniture. Nah, sekarang ngomongin soal itu tadi kita masuk ke desain maksudnya apa konsep ya, konsep interior yang paling sering deh Mbak Ica dapetin atau Mbak Ica lah, ciri khasnya Mbak Ica. Aku udah pasti seneng banget sama yang minimalis modern pasti, dan open space gitu, udah pasti yang green gitu lah. Aku senengnya yang kayak gitu. Kalau industrial masih ini nggak sih Mbak sekarang? Industrial
industrial tuh lebih dipakai ke kafe sih biasanya. Ke kafe ya? Iya, ke kafe. Contohnya karena jatuhnya kalau industrial kan dia kalau kafe satu budgetnya lebih minim. Lebih minim ya? Lebih minim industrial dong. tuh pasti lebih minim. Udah pasti lebih minim. Terus udah gitu apa ya? Warna-warnanya tuh lebih masuk gitu. Material Lebih masuk ke kafe atau ke kafe ya? Ke kafe. Cuman kan banyak juga nih sekarang kayak kantor, karena gue basicnya seringnya handle project office. Ada beberapa office juga dia nerapinnya industrial. Itu masih oke nggak sih kalau dari segi desain sebenarnya? Sebenarnya sih masih oke. Masih oke ya? Sebenarnya masih oke. Cuman balik lagi sih kayak kalau aku ngelihat juga dari bentuk si kantornya tuh kayak gimana. Cocok nggak kira-kira kalau misalnya interiornya tuh jadi masuknya industrial? Kalaupun industrial mungkin akan jadinya semi sih. Semi industrial. Tapi masih ada modern-modernnya lah gitu. Nah, sama ini, sebenarnya tuh kemarin kita nyongsong sebagai Vinoti ya, kita nyongsong yang namanya resimersia, residen komersial. Kita mau bikin konsep kantor tuh nyaman kayak di rumah. Cuman karena ya balik lagi ke pandemi ini, kira-kira kalau dari desainer masih oke nggak sih dengan konsep resimersia gitu? Sebenarnya sih kalau menurut aku ya, balik lagi ke fungsi sih. Jadinya balik lagi ke fungsi, terus tergantung juga dari kantor tersebut gitu. Kantor itu termasuk salah satu kantor yang banyak orang kah dalamnya, atau misalnya itu berpengaruh juga berpengaruh ya? Dong, karena kan sekarang posisinya ada peraturan tuh. Ada peraturan yang di dalam kantor itu hanya 50%. berapa persen, bahkan bukan 50%, sekarang udah turun jadi 25% kalau nggak salah ya. Itu tergantung kayak gitu. Kalau dia jumlahnya tinggi, terus harus butuh banyak orang juga, aku rasa sih kalau yang bikin nyaman gitu kayaknya kurang. Tapi terakhir aku desain untuk kantor, boleh nggak sih nyebut merek pokoknya? Boleh. Untuk kantor BSSM, dia karena posisinya itu pegawainya masuk cuma 25% kalau nggak salah. Dari misalnya satu ruangan itu isinya 30 orang, yang masuk itu kan berarti kan cuma sekitar 12 orangan ya, 10 orang kan yang masuk. Itu kita bikinnya modelan kayak komersial gitu, komersial home itu apa sih? Resimersial itu kita bikin seperti itu. Kenapa seperti itu? Biar mereka tuh jatuhnya yang masuk nyaman gitu. Yang masuk sama nyaman. kayak WFH itu. Iya, dan jatuhnya kan biasanya kalau di kantor nih ada yang kayak gini. Ini meja gue, barang-barang gue semuanya di sini, itu kan kayak gitu kan. Sedangkan harus rolling kan sekarang. Iya, sekarang tuh udah jarang ini tempat. Nah, tapi gue mikir kayak gini, kalau misalkan itu rolling nih, otomatis kan kayak tempat yang mungkin udah kita udah kita karantina nih, tempat gue nih, terus jadi di rolling gitu. Itu harus ada mungkin material khusus dari si furniture-nya atau ini nggak sih? Kalau terakhir desain sih sebenarnya nggak ada material khusus ya, paling divider itu ya udah pasti udah penting. Cuman karena kalau misalnya yang kemarin orangnya rolling gitu, kerjanya itu rolling, kita lebih mengkhususkan adanya locker. Jadi si meja itu tetap clean. Jadi bukan punya lo, bukan punya gue, bukan punya si ini, punya si ini, enggak. Jadi itu kayak lo kerja masuk, barang-barang lo clean, lo balik masukin lagi ke dalam locker karena semua orang bebas duduk di situ. Karena semua orang bebas duduk di situ. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Jatuhnya lebih comfy sih. Kelihatannya lebih nyaman, santai aja jadinya gitu, kayak enggak yang harus kerja banget gitu. Itu dari mungkin bahasan desain. Kalau balik lagi ke furniture, kita ngomongin ini dulu deh, furniture hospital atau residensial. Ada nggak sih jagoan khusus misalkan biasa gue cocoknya itu pakai furniture si ini? Karena atau itu beda-beda aja sesuai dari desainnya. Misalkan konsep gue lagi konsep ini nih. Ini beda-beda sih sebenarnya. Jatuhnya beda-beda sih. Tapi kalau gue secara pribadi, kalau gue freelance, gue design and build. Jadi si furniture-nya pun Mbak Ica bikin sendiri? Oh iya dong. Jadi gue karena memang dari kecil nyokap itu mainin furniture. Ngulik gitu. Jadi kita udah ngerti lah mau kemana arahnya si furniture. Sofanya bikin sendiri. Sofa bikin sendiri. Meja bikin sendiri. Karena basicnya nyokap gue furniture. Oh gitu. Kayak gitu. Dan kita mainnya Jati. Cuman kan untuk rumah-rumah modern biasanya kurang ya, karena berat kan. Jadi kesannya berat. Kayak gitu. Nah, cuman karena gue juga ada kerja sama dengan teman-teman gue yang furniture, jadi lebih mudah sih.
mudah dan lebih cuan ya? Lebih cuan. Karena design and build kan lebih gede sebenarnya gitu kan. Itu kalau gue freelance sendiri. Tapi kalau gue di kantor, karena di kantor itu banyak pakai proyek pemerintah. Oh, jadi kantor Baica tuh lebih banyak proyek pemerintah. Banyak proyek pemerintah. Jadi kita lebih main ke e-katalog sih. Oh, jadi cuma ngereferensikan aja nih, ini barang-barangnya kayaknya cocoknya ini, lu tinggal klik aja di e-katalog. Iya, benar. Kita lebih banyak main e-katalog karena kan sebenarnya kalau e-katalog juga kan lebih harganya lebih bersaing dan lebih aman. Lebih aman kan, mereka kalau proyek pemerintah ngerti kan ya, beda sama yang swasta. Amannya saya. Kalau swasta baru. Oke. Kita lebih, kalau swasta sebenarnya aku lebih seneng swasta karena lebih banyak gitu referensi yang bisa kita ambil. Cuman kalau misalkan nih lewat e-katalog tadi, berarti pure cuman jasa desainnya aja ya? Tergantung sih, ada beberapa mereka yang mau kita yang pesenin. Oh. Ada juga yang kita yang pesenin atau apa namanya kita yang kontak orang di katalog gitu. Ada juga yang mereka hanya minta referensinya aja. Tapi e-katalog itu hanya biasanya kita pakai di area-area staff. Kalau di kantor ya, di area-area staff, area yang general lah ibaratnya. Kalau e-katalog biasanya kalau untuk area eksekutifnya itu akan kita lebih di luar e-katalog sih biasanya. Terus harapan Mbak Ica nih buat kedepannya? Bukan harapan gitu ya? Oh iya. Harapan kedepannya ada nggak sih yang membantu seorang desainer interior di saat kayak gitu? Kira-kira apa yang bisa disupport sama mungkin vendor-vendor furniture atau vendor LED? Kira-kira apa ya yang bisa membantu desain lah? Yang bisa membantu desain, kalau menurut aku yang aku seneng gini itu adalah mungkin dari vendor-vendor furniture itu bisa bikin simulasi showroom. Ya, simulasi showroom. Jadi kan dengan konsep ini udah ada kayak IKEA lah ya. Kayak IKEA lah contoh-contohnya. Tapi setahu aku kita juga punya deh. Iya, kita. Iya kan? Ada showroom, nggak ada yang bentuknya showroom deh kalau nggak salah. Aku pernah lihat deh. Kalau nggak salah. Jadi mana ya? Sebenarnya Vinote juga udah kita setting kayak office, cuman emang satu konsep aja. Misalkan konsepnya ya udah konsep ini aja gitu. Cuma kalau menurut aku vendor-vendor sekarang lebih bagus bikin showroom sih, modelan showroom. Ini loh bedanya kalau pas lagi dengan kondisi COVID seperti sekarang, desain kita akan seperti ini. Membuat satu inovasi di mana kita ngeliatnya Bang. Jadi nggak cuma gambar aja gitu ya. Jadi kita bisa ngeliat gitu, bisa merealis, bisa kayak gini toh. Desain COVID, ya pas COVID kayak gini toh. Jadi ada bayangan, beda ya. Ibaratnya kayak kalau misalnya pun orang awam gitu ya, yang bukan desainer ngelihatnya lucu ya. Tapi sebenarnya lebih penting estetika atau keamanan? Kalau aku lebih penting keamanan meskipun bentuknya bulky atau kayak ya sekedarnya aja gitu. Nah itu dia, itu justru tugasnya interior design. Nah itu balik lagi nih ya. Misalnya kan sebagai supplier nih, sebagai furniture, karena kita ya sebenarnya kita juga ada tim R&D-nya. Cuman kadang nggak tahu nih, balik lagi dengan model-model, gue juga pernah kan sharing ke Mbak Ica juga model yang kita untuk menghadapi pandemi ini. Cuma kita nggak tahu, kita masih mau cari feedback sih dari teman-teman konsultan dengan model seperti itu masih masuk ya sih ke desain interiornya gitu. Masih masuk. Karena itu kan sebenarnya jatuhnya umum sih. Umum ya. Kalau itu masih umum ya. Masih umum. Yang nggak umum itu pernah nggak sih melihat ada ruang tunggu yang kursinya itu bentuknya kayak telur. Ada juga sofa yang apa sih itu namanya yang dia udah ketutup banget? Iya, yang udah ketutup banget kayak gitu. Memang kelihatannya individual banget jatuhnya. Cuman itu tergantung bagaimana kita hiasnya. Bagaimana kita nge-combine antara sofa-sofa yang biasa dengan si sofa itu. Biar nggak kelihatan kayak telur semua gitu kan. Sama warna juga main. Sama warna udah pasti dong. Oke. Ya paling itu sih Mbak Ica yang mau gue sharingin hari ini. Thank you banget. Atau mau ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Yang mau disampaikan, semoga pandemi ini cepat kelar ya. Cepat kelar ya. Cepat bisa back to interior lagi. Back to interior, back to normal. Jadi gue bisa ngedesain lagi gitu kan. Karena kan sayang ya. Sayang ilmunya. Gak kepake, jadi bener-bener ngayal. Iya, karena gue juga banyak nelpon
konsultan juga kan, kayak Mbak lagi handle project apa, bener-bener tuh ini banget. Iya. Sepi banget ya. Sepi banget, bener-bener sepi banget. Karena ya itu ya balik ya mungkin orang mikirnya ngapain dulu lah interior. Cara normal ya, kita normal kayak kalau misalnya mau nanya balik ke gue kalau gue contohnya gue bukan interior design deh, gue orang biasa nih, ibaratnya kayak gue mau bangun rumah, pasti pakai jasa interior design akan lebih dapet dong, pasti, maksudnya cara mereka ngerti lah harus penempatannya di mana. Kalau dengan kondisi kayak gini gue better googling sih. Karena kan sebenarnya pada saat pakai desain jasa interior belum lagi pakai, pasti. Belum ngisinya, belum bayar jasanya dia. Kalau gue minta tolong, yaudah deh mas cariin, yaudah deh mbak cariin, emang gampang tapi kan gue harus ngeluarin lagi kan. Mungkin dengan kondisi kayak gini orang akan lebih berpikir sayang nih kayak gitu. Jadi gue bener-bener butuh cepet-cepet selesai, semoga semuanya balik kayak normal, semoga kerjaan semua lancar gitu sih. Terus kalau misalkan teman-teman gue nih ada yang lagi mau bangun rumah dan butuh interior designer, gue saranin lu? Oh jelas. Harganya tenang. Nanti ada ininya nggak sih, ada IG portofolionya nggak sih? Gue belum masukin IG sih sebenarnya. Sebenarnya IG-nya udah ada. Cuma belum diupload. Cuma belum gue upload gitu sih lebih. Pokoknya gue belum upload karena berpikir lebih lebih ke mager. Terus karena proyek kantor waktu itu juga lagi hektik, jadi kayak karir yang kantor dulu deh kayak gitu. Jadi kalau gue secara pribadi biasanya sih masih kayak dari mulut ke mulut sih. Oh gitu. Tapi sering kayak gitu. Sering dari mulut ke mulut. Dan emang ya circle-nya Mbak Ica lagi di posisi yang sudah membangun rumah tangga. Iya benar. Tapi banyak kan dari teman-teman aku justru kalau dari teman gue yang namanya furniture, dia lebih ke bangunan komersial. Mereka lebih nanya ke bangunan komersial, kayak gitu, ke pabrik bangunan pabrik. Ya udah, thank you banget Mbak Ica. Kita sampai berapa lama ini? Singkat aja. Mungkin nanti nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang desain. Thank you banget, sorry udah ganggu waktunya. Oke, sama-sama, makasih. Rencananya mau merit ya? Iya, bulan depan ya. Mudah-mudahan lancar. Salam buat Mas siapa? Mas Andri. Oke, thank you banget Mbak Ica. Makasih udah ngobrol-ngobrol di sini. Oke, jadi mungkin sekian aja konten ngobrol bareng desainer kali ini. Nanti gue bakal bikin ngobrol-ngobrol lagi dengan desainer-desainer lain. Tungguin aja video selanjutnya. Sampai ketemu di next video. Thank you.